Semoga nggak kayak Ya udah kemarin mulai ya. fokus. Malam teman-teman. Malam. Kemarin kita sempat hilang. Jadi sekarang kita nge-record untuk yang kedua kalinya. Kita dari kelompok 7. Kelompok 7 itu ada Razak, ada Gladys, ada Reza, Fitri, ada Putri, sama Rifan. Nah, kemarin itu yang mau kita bahas itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saudara mempunyai kepribadian introvert, extrovert, atau ambivert. Jadi masing-masing dari kita coba dijelasin dan kasih tahu kepribadian kita itu introvert, extrovert, atau ambivert. Jadi disulangin lagi, kalau misalnya kepribadian introvert itu orangnya lebih lebih menutup diri. Kalau misalnya ekstrovert, biasanya dia lebih terbuka sama banyak orang, dia senang cerita tentang dirinya dia ke orang lain. Kalau misalnya ambivert, dia ada di tengah-tengah. Jadi posisinya dia bisa jadi introvert, bisa jadi ekstrovert, tergantung sama keadaan, tergantung sama lingkungan tempat dia bergaul saat itu. Ada momen di mana dia bisa jadi introvert, ada momen di mana dia bisa jadi ekstrovert. Nah, kalau misalnya buat teman-teman sendiri, teman-teman itu melihat kepribadian teman-teman antara 3 itu yang mana? Gladys tanya ke Razak dulu deh. Kalau untuk Razak sendiri gimana? Next dulu, gue lagi nyetir dulu. Nggak fokus. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu ke Fitri dulu deh. Kayak kemarin. Kalau menurut aku tuh pakai aku nggak sih? Kalau aku pribadi aku tuh ambivert. Jadi ada kalanya untuk menyendiri, untuk me time, ada kalanya untuk berkumpul sama-sama temen atau yang keramaian atau orang baru. Jadi tergantung mood juga. Seimbang. Oh, kalau Reza? Kalau saya sih ambivert ya. Nah, kalau saya itu orangnya gampang berbaur. Pertama juga kayak terkait masalah pekerjaan gitu ya. Ada kalanya saya juga bisa memilah mana teman yang bisa diajak bro, asik atau enggaknya. Jadi tergantung dari situasi juga sih. Kalau emang saya diajak ngobrolnya itu frekuensi sama saya introvert gitu, menyendiri aja. Tergantung situasi ya. Ya, tergantung situasi. Oke, kalau Putri gimana Put? Sama sih sebenarnya kayak Reza juga gitu kan, kayak Fitri juga. Ngerasa sih kalau gue ini ya ambivert, bisa Mana gimana aja? Ya bisa tergantung situasinya. Misalkan kalau emang gue harus diem di situasi tertentu, ya udah diem aja. Tapi kalau misalkan emang di lingkungan yang emang udah ngerasa nyaman, terus emang sebagian atau orang-orang itu udah tahu kita gimana, ya bisa lebih rame, ekstrovert gitu. Oh, berarti kalau misalnya di lingkungan baru biasanya lebih diem ya? Iya sih, sama-sama kayak gue dulu nih harus kayak gimana di lingkungan tersebut. Iya. Kalau Rifan? Kalau bau aku sama aneh sih, nih, Kak. aku lagi kesel juga. Kenapa, Van? Kalau gue sama kayak yang lain, ambivert. Iya, kenapa? Ya itu kadang gue itu bisa nempatin ya sesuai porsinya aja lah. Sama tergantung siapa yang gue ajak ngomong apa. Oke, sekitar lingkungannya aja lah yang ngaruhin gue. Tapi nggak cenderung lebih pendiam ya kalau gitu Rifan? Sih, oh, mungkin apa itu nanti kali ya. Nanti kita akan bahas dari teman-teman yang saling menyanggah. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa, dia beda nih. Nggak kayak gini kok menurut gue, gitu ya. Tapi kalau menurut Rifan sendiri, Rifannya ambivert ya? Iya. Iya, oke. Razak, sekarang Zak. Kalau
Kalau Razak sih lebih ke ini ya, lebih ke apa, situasional. Gitu. Asik. Jadi jatuhnya sih ambivert gitu kan. Heeh. Karena ya kalau misalnya lingkungan baru atau orang-orang yang baru kenal, pasti lebih banyak diem. Tapi kalau misalnya udah kenal atau misalnya udah deket ya pasti nggak banyak diem gitu kan. Mm-mm. Lebih terbuka juga kayak gitu. Dan kenapa dibilang situasional? Jadi ada emang situasi di mana pengen sendiri, pengennya tuh ya udah sendiri aja gitu kan. Tapi ada juga kalanya kadang pengen ya rame-rame. Gitu. Oh iya. Ada momen-momen tertentu ya. Ya sama sih, Iya. Deris juga, gue juga ambivert orangnya. Jadi emang ada momen pengen sendiri ya pengen sendiri banget, nggak mau ada yang ganggu. Tapi kalau lagi pengen rame ya pengen rame banget, cuman bisa baca situasi. Kalau kondisinya teman-teman udah terlalu rame, biasanya gue lebih diam. Tapi kalau teman-temannya sepi, biasanya gue yang rame gitu. Kayak di keluarga gue rame, tapi kalau misalnya di lingkungan pergaulan entah teman-teman kampus karena modelan Fitri, Putri gitu-gitu udah rame, jadinya gue lebih kayak ya gitu kan, lebih kayak ikut ikut buat hura-huranya aja kayak gitu. Sama sih sebenarnya kita rata-rata kayak gitu. Tapi buat yang lain ada yang mau nyanggah nggak? Nyanggah ke siapa gitu. Kalau gue sih kayaknya lebih mau nyanggah ke Rifan ya. Karena menurut gue Rifan tuh awal-awal introvert banget gak sih? Kayak pendiam. Ya soalnya kan belum kenal banget. Kenapa Fit? Tapi kadang gue juga kalau jadi Rifan sama sih, kalau untuk yang mau pengenalan baru mungkin pendiam dulu, jadi bisa hebohnya tuh kalau udah kenal 2 hari 3 hari gitu. Kenal lama. Tapi kalian tipe yang ngenalin diri duluan gak sih? Baru, atau kalian tipe yang nunggu sampai orang yang nyamperin untuk kenalan atau untuk deket? Kalau gue pribadi, gue lebih saya tuh suka berbaur. dulu, suka kenalin dulu. Kalau gue serak, kalau gue pengen kenalan sama tuh orang ya udah asal aja gitu. SKSD kalau di hati tuh ya biasa aja. Iya berarti sama kayak gue juga kayak gitu kan, kayak halo, hai. Putri nggak ada suaranya. Sinyalnya ini ya. Kayak gue tuh kayak mau kayak Fitri, kayak misalkan oh gue mau deket sama orang ini nih ya karena mungkin karena emang pengen berteman, karena emang gue ngerasa tertarik, bukan lawan jenis ya, tapi kayak ke sesama gitu. Kayak Fitri waktu itu kan kita sempat ada interaksi di awal tuh, kok Fitri videonya mati ya, nggak ada sinyal ya dia. Iya kali sinyalnya lagi jelek. Gitu kayak bisa buat ngenalin diri lebih dulu sih. Cuman kalau emang gue ngelihat dia kayaknya berbeda, kayak misalkan beda aja gitu, gue ngerasa dia kalau temenan sama gue kayaknya dia nggak mau nih gitu. Biasanya gue lebih dia dulu yang negor gue, ketika dia negor gue ternyata dia nyapa gue, baru gue bakal kasih feedback balik kayak gitu sih. Oh iya sih, berarti sama ya sebenarnya, rata-rata kayak gitu juga semuanya. Fitri ngilang nih. Sinyal deh kayaknya dia. Bentar. Sinyalnya kali. Sinyalnya lagi jelek ya. Kalau misalnya, oh itu udah masuk. Oke, berarti kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya itu hilang. Oh enggak. Pada umumnya, orang memasuki sebuah kelompok karena percaya bahwa bersama-sama dengan orang lain, maka kebutuhannya bisa terpenuhi dibandingkan kalau usaha sendiri. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman, statement ini disetujui sama teman-teman atau enggak? Jadi kita ini mesti masuk ke sebuah kelompok dulu, karena kita percaya kalau misal kita ngerjain semuanya sama-sama, semua kebutuhan kita terpenuhi. Dari siapa ya? Dari Irfan dulu deh. Gue setuju, Kak. Soalnya kalau kita rame-rame itu mungkin kerjaan kita lebih enteng kali ya. Gak gerasa gerusuk. Pokoknya yang penting dalam satu tim itu semuanya ikut ambil andil. Kerja sama ya? Nggak satu orang doang. Iya, nggak satu orang doang yang kerja. Sorry guys, tadi sinyal. Itu aja sih menurut gue. Iya, nggak apa-apa Fit. Kalau Putri gimana Put? Sama.
kalau emang kerjasama kan kalau misalkan kayak kemarin kan sebenarnya udah dibahas ya kayak kalau ada kerja tugas kuliah tuh yang merasa harus buat makalah, PPT juga, studi kasus juga, itu sebenarnya emang enak bareng-bareng dan satu sama lain saling ngebantu, saling kasih bahan, saling kasih masukan gitu kan, kerjanya bareng-bareng nggak sendiri. Tapi kadang kan nggak semua setiap kelompok dapatnya yang pengertian dan saling mengerti dan memahami. Kadang ada yang emang cuek dan bodoh amat, itu yang nggak enaknya di situ sebenarnya kalau kerja sama atau kerja kelompok. Cuman kalau untuk masalah tugas-tugas yang lebih seharusnya bisa dikerjain pribadi secara sendiri, lebih enak sendiri sih. Ya 50-50 lah kerja sama kelompok sama kerja sendiri gitu. Oh, oke. Kalau Reza? Setuju sih, karena itu bisa ngeringanin beban bagi gue juga. Kadang susah juga nih ngatur waktunya, tapi kalau ketika kita berkelompok itu ya enak sih, jadi ada keringanannya aja. Misalkan kayak bikin makalah, jadi gue yang ngasih materinya, nanti tinggal yang diolah sama siapa gitu. Jadi ya sama-sama ya? ini lebih cepat aja ya. Karena kalau sendiri juga kalau dikasih waktu kayak deadline gitu ya menurut gue ya ada susah juga sih kalau bagi pekerja. Iya sih, susah bagi waktu sebenarnya. Kalau Fitri gimana, Fit? Oh, Fitri lagi Fitri. Kalau Fitri gimana, Fit? Suaranya, Fit. Unmute, Fit. Nah. Gambar gue keluar nggak? Keluar. Kalau gue pribadi lebih, yang bener sih kata Kak Putri 50-50. Jadi, tapi kalau untuk pribadi lebih ke sendiri. Jadi nggak ribet dan nggak ada rasa ketergantungan. Jadi kalau kelompok itu, gue jeleknya kalau misalnya udah kelompok ya udah deh, ada yang lebih bisa dari gue. Jadi udah kayak gue serahin semuanya sama orang itu gitu. Tapi kalau untuk sendiri, jadi gue kayak punya rasa tanggung jawab, mau nilai gue berapapun ya gue terima. Tapi kalau kelompok kadang ada rasa nggak adil aja buat gue tuh, kalau nilai jelek, nilai bagusnya, apalagi nilainya tuh dibagi-bagi kan sama kelompok, sama satu kelompok. Iya, sama kelompok lain sih. Tapi emang berarti lebih prefer untuk, lebih senang untuk kerja kelompok ya? Kalau Razak gimana, Zak? Ya. Kalau Razak lebih sukanya gimana? Kalau Razak lebih sukanya 50-50 sih. Jadi kadang emang ada tugas yang pengen ya udah selesaiin sendiri gitu, karena ngerasa kalau selesaiin sendiri lebih perfect atau lebih bagus atau lebih puas dengan hasilnya atau lebih pengen terlihat sempurna kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kelompok ya sama sih, lebih kayak ya udah percaya aja gitu sama kelompoknya sendiri gitu kan. Kalau dia juga bisa ngerjainnya. Sama kayak apa? Ya tapi tapi bukan berarti harus kita tuh ketergantungan juga, enggak gitu. Jadi intinya ya kalau dari pertanyaan itu ya setuju sih, kalau berkelompok itu apa tadi katanya? Lebih bisa cepet kalau ngerjain sama-sama. Benar. Gotong royong ya, kayak apa namanya Indonesia ya. Udah amat. Ya sama sih sebenarnya, kalau gue juga kayak gitu, jadi juga gitu emang. Tapi sebenarnya ada plus minusnya juga. Kalau misalnya kerja sendiri, ngerjain tugas sendiri, jatuhnya itu sifat aslinya keluar. Kayak misalnya gue perfeksionis gitu kan, gue kalau ngerjain sendiri apa-apa tuh harus bagus. Tapi kalau misalnya kerja kelompok, biasanya gue percaya sama teman-teman satu kelompok, kayak Fitri bagian ini, Putri bagian ini, pada saat lo ngasih nih jatah gue yang gue kerjain, ya udah gue percaya berarti yang lo kerjain udah oke, yang dikerjain Putri udah oke. Ya gue yakin aja sama teman satu tim gue gitu. Cuman kalau kerja sendiri ya itu jatuhnya kayak ada yang kurang gitu. Dibenerin lagi kayak gitu.
Dor. Terus yang lain juga berarti sebenarnya Rifan kita udah belum? kita sama ya. Udah. Kita semua hampir sama Oh, ya. udah. Kita lebih milih untuk menurut kita kerja kelompok itu kebutuhannya jadi bisa lebih terpenuhi dibandingin kalau kita kerja sendiri ya. Berarti udah bisa Iya, diambil jadi kesimpulan ya. Kenapa? Iya, Berarti jadi udah bisa. kayak lebih bebannya dibagi-bagi. Iya, bebannya dibagi-bagi. Kalau gitu udah bisa diambil kesimpulan ya. Berarti untuk yang nomor 1 tadi, untuk kepribadian dari kelompok 7 ini rata-rata memang ambivert ya. Jadi bisa ngelihat situasi, kapan kita harus terbuka, kapan kita menjadi orang yang benar-benar tertutup, kapan kita senang di tempat keramaian, kapan kita pengen untuk sendiri gitu kan. Berarti rata-rata dari kelompok 7 ambivert. Terus yang nomor 2-nya rata-rata dari kita sebenarnya lebih ke 50-50. Jadi kita bisa kerja sendiri tapi nggak menutup kemungkinan juga kita akan senang untuk kerja berkelompok. Bener kan? Benar. Oke deh kalau kayak gitu. Ada yang mau ditambahin lagi nggak teman-teman? Enggak sih, enggak ada. Nggak ada. Cukup. Ada cukup. Cukup. Ya Lanjut, udah Kak. kalau gitu deh. Makasih teman-teman. Kelompok 7, Sama-sama. Raza, Fitri, Reza, ada Sama. ada Fitri. Ini udah gue record, nanti langsung gue kirim ya. Bye. Oke. Bye guys. Cek dulu Kak, ada suaranya enggak? Iya, nanti gue cek. Jangan lupa kamu. Bye.